2WG4 mulai. Mas Bro Parman, Magister Pendidikan ya. Saya bingung kalau Mas Bro Parman ini. Kenapa? Karena kepala sekolah iya. Kepala sekolah kenapa? Mas Bro? Kebetulan diamankan. Grogi semua gitu. Bukan diamankan, diamanatkan. Diamanatkan. Ya, oleh pemerintah kota kita di SMP Negeri 2 Lubulingga. Oh, nih kepala sekolah SMP 2 ya, kepala sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Bagi yang belum tahu. Ya. Kayaknya mungkin anak baru yang belum tahu. Bisa juga. Anak murid yang baru kan nggak pernah tatap muka. Belum daftar bisa. Kalau yang belum daftar udah pasti lah. Ya. Pembawa acara iya. Alhamdulillah. MC kondang juga. Amin. Nah, ini harus banyak belajar nih. Ini Iya. presenter legal streaming harus belajar nih sama Mas Bro Parman ya. Masih ada lagi seniman iya. Iya. Banyak berarti ya. Banyak. Mungkin aku cuma pegang 3. Kepala sekolah, MC kondang, seniman. Ada yang Seniman. lain? Pengusaha? Teater. Teater masuk seniman kan? Ya. Tapi mungkin agak beda juga. Oh, beda dengan Seniman kan ya? bisa spesifiknya lukis, Iya. musik, solo vokal, ada baca puisi. Soalnya Oh ya, 2 hari yang lalu kita atau 3 hari yang lalu kita baru saja dipercaya jadi juri juga. Oh, nah, Nah, itu tadi. juri yang ini ya. Juri itu termasuk bagian seniman Ya, tadi. Juri yang MKS itu ya? FLS2N itu ya. Itu tingkat SMA. Kalau jadi juri sih setahu saya udah sering banget Pak ya. Sering banget, alhamdulillah ya. Sejak tahun 98 udah bersama dulu almarhum Wenas. Ya. Almarhum Sudah Pak Wenas almarhum itu ya? ya, itu orang tuanya seperti itu. Berarti Mas Bro ini dari 98 udah jadi juri. Nah, alhamdulillah Aku sudah. baru umur segini loh, Pak. Mas. aku baru umur 7 tahun itu. Baru mau masuk SD. Baru tahu tangga 1. Iya, Mas Bro udah kemana-mana udah jadi juri ya. Alhamdulillah, Sampai ya. sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Seniman ya. Ya. Kebanyakan jadi jurinya juri apa? Di vokal. Vokal. Jadi pernah juga juri keroncong. Ya. Memang sih kalau aku lihat sih Dulu. memang jago nyanyi sih Pak. Karena aku lihat di medsos, ada di TikTok kan. Ada juga. Ini kepala sekolah yang milenial, yang gaul, yang multi talenta. Mengikuti perkembangan zaman. Iya. Videonya di TikTok banyak. Ya? Banyak. Yang nonton juga banyak. Banyak juga yang nonton. Jangan-jangan nih siswanya nggak tahu. Bisa. nih. Kalau kepala sekolahnya emang hobi yang milenial. Iya. Main TikTok, tapi bukan joget-joget itu. Bukan. Enggak. Aku sering sih cek yang Mas Bro Parman ini paling uploadnya lagu Pak ya. Lagu-lagu ya. Lagu ya. Karena emang dia hobi nyanyi kayaknya. Memang hobi Pak ya? Hobi, alhamdulillah hobi. Hobi ya. Untuk menghibur diri sendiri juga orang lain. Ini menarik nih ya. Soal lagu, soal seni. Karena kebetulan saya bukan orang seni, Mas Bro. Jadi saya nggak terlalu paham seni ya. Tapi saya tertarik untuk membahas puisi ini. Kemarin jadi lomba puisi Ya. Jadi juri ya. Iya. Puisi ini kan banyak macamnya kan. Bisa kasih contoh nggak Mas Bro? Misalnya, misalkan naskah puisinya seperti ini. Oh ternyata ada di sini harus dipenggal, di sini harus lurus, di sini harus naik seperti itu. Iya. Ada nggak contohnya misal? Ada. Kasih Jadi, contoh dong dengan. ya, jadi gini para pemirsa dimanapun anda berada. Ini puisi ini sebenarnya membaca karakter. Jadi memang pencipta puisi ini dia punya karakter yang ditentukan. Misalnya karakternya memang kayaknya lembut. Iya. Ya. Tapi ada juga karakter yang memang dibangun antagonis. Nah, jadi kalau antagonis itu garang, maunya kayak marah, tapi sebenarnya isinya itu aja, ya nggak harus orangnya garang, tapi dalam pembentukan kata, dalam pengucapan kata, dia ganas, ya, gitu kan. Kucakar, misalnya kan seperti itu kan ganas sebenarnya. Yeah. Tapi orangnya tidak harus ganas, tapi dengan intonasi yang seperti itu sudah menggambarkan, oh ini luar biasa ini. Kemudian ada juga puisi perjuangan, semacam apa namanya, patriotisme lah, bidak putih melangkah meraih masa depan. Artinya juga gambaran di situ bisa anak-anak, ya bisa prajurit,
bagaimana ceritanya untuk menjadi patriotisme lah membangun bangsa ini kan seperti itu. Karena kalau orang nggak ngerti puisi kan, mungkin ya sesuka-suka dia lah mungkin. Apalagi kayak ini kayak aku lah misal baca puisi kan, Ya. cakap-cakap. Tapi umumnya orang itu terbawa dengan ini masa lalu. Iya. Misalnya kayak deklamasi dulu kan sebelum ada baca puisi ada deklamasi mengalun-alun. Misalnya contoh itu kalau sampai waktuku ku mau tak seorang merayu kan sebenarnya itu dahulu. Kalau sekarang kan sudah modernisasi. Jadi referensi untuk baca puisi itu sangat banyak. Hanya saja kita bisa memaknai apa arti dalam puisi itu. Sehingga kita bisa nanti ya membangun paragrafnya itu, membangun jedah-jedahnya sehingga terbentuklah kata-kata yang enak didengar. Ada kan orang itu harus dibaca dalam satu prasering, satu napas. Ya misalnya anak katulistiwa bukan di jalanan tempatnya. Nah, itu misalnya kasih itu. Tapi enggak, ada juga yang baca anak katulistiwa bukan di jalanan tempatnya. Ada juga karena sifat puisi itu ada yang narasi, ada yang deskriptif, gambaran kan macam-macam. Tapi harus sesuai dengan isi naskah. Ya harus isi naskah, itu memaknainya itu. Kalau memang harus satu prasering, satu nafas ya. Makanya lebih enak didengar. Anak katulistiwa bukan di jalanan tempatnya. Artinya kita memang harus bangun anak itu bisa berada di tempat belajar, bisa berada di tempat pengajian kalau memang dia harus belajar ngaji. Ya kan seperti itu. Luar biasa mas bro ya. Memang luar biasa di bintang tamu saya hari ini memang. Ya, podcast ini isinya mungkin hari ini ilmu semua. Iya, mudah-mudahan. Ya, ilmu puisi, ilmu mungkin gimana nanti jadi MC ya. Ya, bisa. Mungkin Ya. juga bagaimana memimpin karena dia juga kepala sekolah. Ya. Nah, SMP 2 juga SMP Negeri 2 juga setahu saya juga luar biasa. Alhamdulillah. Perkembangannya. Ya, alhamdulillah. Awal tahun berapa jadi kepala SMP? Saya dipercaya oleh pemerintah kota itu 2016. Nah, 2016 sampai 2021. Alhamdulillah, 5 masih tahun. dipercaya 5 tahun. Alhamdulillah. Tuh Pak Wali udah 5 tahun. Emang luar biasa. Maksudnya gini, bukan saya juga jurnalis ya, selain saya bawa podcast ini, saya juga jurnalis. Saya juga lihat lah beberapa sekolah yang memang dulu seperti ini. Ketika ganti kepemimpinan ada memang yang berubah lebih baik, ada yang segitu-segitu aja. Kalau SMP 2 ya luar biasa lah menurut saya. Kalau kita kesana bulan ini misalnya kita lihat bulan depan kesana sudah ada perubahan pasti. Itu ya. Apa pernah ke sana? Kan ada adik saya di sana. Oh iya, bisa ya. Kan kadang jemput adik juga kan. Lihat adik di sana. Iya. Pasti ada perubahan. Alhamdulillah. Artinya memang satu saya diamanatkan dulu ketika menjadi seorang pimpinan itu harus visioner. Visioner. Iya. Menatap masa depan bagaimana menata lebih baik. Ya. Kayak ini kayak yang lagi rame di medsos. Apa itu? Calon wali kota. Iya. Visioner. Tapi nggak calon wali kota. Enggak, belum ya. ya. Kita tapi nggak tahu tuh nanti tahun 2028 Iya. apa kita nggak tahu masanya kan. Tarik nanti kan Itu ya. Visioner. Ini malah sekolah yang visioner. Iya. Ya. Kemudian kita udah bahas kepala sekolah, udah bahas puisi ya. Mungkin kita belum bahas MC. Iya. Udah berapa lama jadi MC? MC saya tahun 2000 mulai 2000. terjun ya 2000 itu 2000 berarti saya umurnya 9 tahun. 9 tahun ya. Masih kecil juga Mas. Dan pertama kali secara profesional bawa acara itu pada waktu mungkin kalau nggak salah pernikahannya ketua DPR yang sekarang itu. Oh jadi pernikahan ketua Ya, DPR ini DPR sekarang itu Pak Haji Rodi Wijaya itu Pak Rodi. dulu. MC-nya Mas Ya, Bro. saya alhamdulillah saya mau MC-nya waktu itu di Hotel Royal pada waktu itu. Kamu ini tuh ketua DPR. Iya. Itu secara apa namanya kita mulai profesional ya turun ya. Profesional ya. Kan ketua DPR udah jadi MC. Ya. Tapi nikahnya duluan lah Mas Bro ya. Iya saya duluan. Dan udah nikah duluan ya. Luar biasa ternyata. Baru tahu saya. Ternyata nikahnya ketua DPR. Ya, jadi kita MC. DPR alhamdulillah pada waktu itu tahun 99 kalau nggak salah atau 2000 kayak gitu. Di Hotel Royal. Royal ya. Ya. Kalau awal jadi bisa jadi MC
belajar ya, studi di Yogyakarta. Iya. Pada waktu itu kita dihadapkan dengan acara seminar Karang Taruna gitu. Jadi kita sering diajak oleh kawan-kawan untuk menjadi, kalau dulu namanya katakanlah Allah bilang protokol ya. Iya. Kemudian ada bilang juga di sistem administrasi itu namanya Toastmaster. Kemudian berkembang lagi menjadi Master of Ceremony. Kita juga dulu pernah diklat Master of Ceremony itu pada saat-saat kita kuliah di semester 5, namanya Media Center. Jadi kita ada tempatnya di kampus itu, dibina oleh para yang memang sudah ahlinya lah di bidangnya itu. Kita belajar. Ya masanya namanya belajar kan masa waktunya kita tidak bertahun-tahun karena kita anak rantau terbatas dengan kondisional ini seperti itu. Jadi memang sudah dari masa kuliah kita diajarkan bagaimana kita memandu acara, bagaimana kita menjadi moderator, bagaimana juga kita pernah memimpin acara dalam yang berbeda-beda. Ini acara hiburan, ini acara seremonial, semi seremonial, ini acara resmi dan sebagainya. Ya karena mungkin kalau dari segi suara mungkin orang lain banyak yang suaranya mungkin lebih bagus. Ya. Cuman kebanyakan ini kan demam panggung. Ya. Atau nervous lah ya. grogi. Ketika ada sendirian mungkin bagus. Ketika ada hadapan orang banyak mungkin. Ya itu mental namanya, mentalitas ya. Mentalitas dibangun. Memang punya kemampuan. Komunikasi juga Iya. harus. Kemudian yang paling penting adalah public speaking. Iya. Pembicaraan terhadap orang banyak itu sangat penting karena memang tadi betul yang disampaikan, grogi itu setiap orang pasti punya. Iya. Saya aja grogi nih kadang. Sama nih, saya juga grogi. Soalnya sudah lama nih nggak wawancara kayak gini. Iya. Jadi apa tadi yang paling penting Public speaking kita terhadap ya pembicaraan. Kemudian kita juga tahu segmen. Kemudian bahasa yang kita sampaikan juga tidak terlalu berlebihan. Kadang kan terlalu berlebihan sehingga orang menjadi bosan juga kan. Oh yang diucapkan itu aja. Jadi memang kita simple, efisien. Jadi efisien waktu itu kata orang tidak pernah berpisah. Efektif dan efisien selalu bergandengan. Jadi kalau kita acaranya memang harus simple dan efisien, kenapa harus kita panjang-panjangan kayak gitu? Memang acaranya harus banyak-banyak. Ya, panjang, beda kan. Jadi kalau acaranya harus efektif dan efisien, kenapa harus kita tambah-tambah? Nah, kebanyakan orang itu penambahan itu sehingga menjadi ya ada orang yang senang, ada juga yang tidak senang karena kita tidak bisa membaca segmen. Nah, kalau kita bisa membaca, apalagi segmennya mau acara nikahan udah siap panjang sudah nggak tahan lagi. Ya itu tadi kan. Jadi memang harus kayak gitu juga. Kita bisa membaca situasi lah. Situasi ya. Ini orang udah lapar. Ini orang udah nggak tahan lagi. Udah nggak tahan lagi. Oke, Mas Bro. Kalau di Lubulingga, Mas Bro ini orang tahunya kepala sekolah, MC, atau lebih terkenal seniman sebenarnya? Pertama kita berada di Lubulingga ini sebenarnya pada waktu itu lebih ke arah seniman. Iya. Jadi karena saya tahunya Mas Bro Parman seniman. Ya, karena dulu saya bangun bersama beberapa termasuk almarhum Pak Wenas. Itu kan kita sama-sama parade teater, parade puisi. Sehingga orang tahunya kita berada di sana. Ya, kita tidak terbentuk dalam tipe-tipe pemimpin pada waktu itu. Tapi ada satu pesan beliau yang memang saat itu memberikan motivasi yang luar biasa. Sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak punya SIM, ibaratnya untuk ngajar, tidak akan pernah tercapai apa yang kamu. Itulah satu kalimat beliau itu yang masih saya ingat. Pesan Pak Wenas. Pesan almarhum Wenas itu. Kalau kamu hebat kayak apapun tanpa ada SIM, ibarat orang nyupir. Sehebat apapun nyupir, kalau punya SIM, mudah-mudahan jalannya bisa. Jadi waktu itu dia motivasi saya untuk kuliah. SIM maksudnya itu? Iya, SIM maksudnya itu aja ijazahnya itu. Pendidikan. Karena kan saya diajak juga oleh beliau itu di pondok pada waktu itu tahun 90-an itu di pondok Mazroilah, beliau memimpin di sana pada waktu itu. Jadi beliau ngajak saya baru tamat semenya sudah suruh ngajar. Nah karena proses itulah beliau melihat saya, wah ini di teater ini, di seni ini, makanya dia bilang kemampuan yang lebih kalau tidak diimbangi dengan SIM yang kamu miliki juga hasilnya susah katanya. Ya
jadi saya terpacu untuk kuliah. Jadi sampai hari ini masih ingat berarti pesan. alhamdulillah. Makanya saya apa yang kalau mengingatkan kembali seniman, pernah parade bersama-sama di apa namanya Terawas waktu itu. Masih aktif beliau waktu itu tahun 97 kalau tidak salah atau 98 itu di Pemuda Pancasila beliau. Ya. Pernah konser bersama kita parade teater. Panjang lah cerita. Iya, panjang. Almarhum ini ya. Nah, termasuk kita pernah juga menggelar parade binatang jalang bersama beliau. Jadi memang perjalanan yang panjang. Panjang, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Kembali lagi ke SMP 2 ya. Saya udah searching dari tadi sih di Google ya. SMP Negeri 2. Prestasinya hebat juga SMP 2. Ya. Apa nih? SMP Negeri 2 juara 1 Piala Kemenpora. Kelihatan ya? Atau yang itu? Atau yang ini? Ya. Pernah kan ya? SMP 2 juara 1 Piala Kemenpora Republik Indonesia. Lomba SKJ. SKJ ya. 2018 ya, 18. Enggak, 2019. Di Taman Olahraga Silambari kayaknya kita. Oh, gitu ya. Pada waktu itu. Ya. Kalau prestasi sih banyak saya lihat, saya rasa ya. Di sekolah juga pialanya banyak. Alhamdulillah. Nah, ini SMP 2 juga selama Covid saya lihat memang yang disoroti tentang kesiapan. Ya. Tentang kesiapan protokol kesehatan, Mas Bro. Di berita juga ada banyak. SMP 2 sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka. Keluar edaran gubernur. Gimana di sekolah Mas Bro sendiri untuk persiapan? Kan tahun ajaran baru kata Pak Kadisdik kemarin mau tatap muka. Kalau sekarang gimana persiapannya? Seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga mempersiapkan apa namanya kesiapan yang harus layak ya untuk tatap muka pembelajaran lah ya. TMK itu bahwa dari sisi apa ya kesehatan dalam konteks misalnya air yang harus standby ya mengalir, kita sudah siapkan untuk keran air itu kurang lebih 30 keran ya, cuci tangan. untuk cuci tangan mereka masuk. Kemudian kita sudah siapkan juga termogan itu kurang lebih ada 17 kalau nggak salah. Ya, 14 atau sampai 17 termogan untuk karena kalau jumlah siswa yang 1000 sekian itu kan tidak tercover dengan 2 termogan. Iya, kita antrinya panjang. Ya, kita akan melibatkan beberapa tim Covid lah di sekolah itu memang harus dibentuk terdiri dari waka-waka, kemudian kepala perpustakaan, kepala lab untuk peran serta termasuk wali kelas. Kita siapkan seperti itu. Juga kita menyiapkan masker yang harusnya masuk kemarin itu 1.200 masker. Baik, jadi kalau bagi siswa yang hadir kemudian lupa bawa masker, kita kasih. Ya, kita siapkan. Termasuk tempat cuci tangan yang selain keran yang mengalir juga ada tempat lain, kemudian ada bilik penyemprotan juga. Ya, ada inspektan kita siapkan ada 3 kemarin kan. Ya. Jadi kalau memang saya lihat dari awal memang SMP 2 emang udah siap. Sudah siap. Nah, kalau nggak salah itu kita udah simulasi ya. Simulasi oleh Pak Wali juga udah pernah cek. Pak Wali sudah pernah hadir itu di bulan 4 kalau nggak salah. Iya, pertama Covid yang Cek lagi kan? kita cek sudah kita siapkan. Kemudian persiapan terakhir di Januari 2021 itu Pak Kadis langsung lihat simulasi persiapannya. Ya karena saya ngikutin Perkembangannya baik pemerintah maupun di media sosial kan. Kesiapannya sebenarnya udah siap. Ya alhamdulillah kalau 85% kita udah siap. Ya, cuman ya tadi tinggal kebijakan dari pemerintah Ya, lagi kan, dari baik pemerintah pusat, daerah maupun kota kabupaten provinsi, ya. Sebenarnya kalau kota saya rasa udah mau buka sekolah sebenarnya. Ya. Cuma karena provinsi belum mengizinkan, ya tunda Ya. Karena di di kalangan orang tua siswa tuh kan ada 2 kelompok sekarang. Ya. Kelompok pro dari, kontra dari. Ya kan? Itu yang terjadi saat Oh iya, termasuk pro kontra tadi sebenarnya kalau pas saat kita ada akhir tahun ajaran kemarin yang 2020
itu 95% ke orang tua menandatangani siap tatap Siap muka. tatap Iya, muka. kan harus ada 3 syarat. Iya. Pemerintah kota membuka, kemudian ada kebijakan juga kesepakatan dengan Iya. komite, dan satu yang paling penting adalah pernyataan orang tua siap. Sekolah tatap Ya kita sudah 95%. ya itu di tangan, bahkan kita sudah serahkan ke dinas. Ternyata itu tadi karena ada edaran Iya, gubernur. ada Ya, edaran, ya. tiba-tiba ada edaran dari Pak Gubernur. Ya. Berarti 95% setuju tatap Ya artinya muka. setuju tatap muka. Berarti Tapi 90. ada bagian-bagian yang tidak setuju itu karena memang kendalanya mungkin kondisional Iya. mungkin kan. Berarti 95% orang tua siswa SMP Yang dua hadir pada waktu udah pembagian pusing rapor, berarti. iya. Udah Pusing. pusing sekolah daring. Jadi udah tanda tangan. Iya. Iya kan? Iya. Itu. Karena memang kita serba salah zaman Covid ini. Apalagi sekarang kan. Sekarang memang udah agak reda, cuman kayaknya masih ada memang. Karena ini apa namanya, guru kita udah vaksin. Kita belum dapat jadwal. Belum Kita dapat kan jadwal, harus ya? dapat jadwal dulu dari misalnya apa dinas kesehatan atau puskesmas terdekat yang Iya. ada bimbingan dengan kita. Kita menunggu jadwal aja. Karena kan harus vaksin dulu Ya, gurunya. makanya targetnya itu setelah vaksin guru dan siswa baru tatap Tatap muka. ya dijalankan. Iya. Makanya Mas Guru itu vaksin dulu. Vaksin. Kita nunggu jadwal aja. Iya. Kalau jadwalnya harus vaksin kita. Kita kan harus siap. Iya. Ya, itu. Saya aja udah vaksin. Sudah vaksin, ya? Udah dong, udah 2 kali. Vaksin pertama nggak ada efek. Kan kata orang ini banyak efeknya nih. Iya. Kalau di media sosial kan banyak sekali kan efek-efek yang inilah itulah. Tapi saya vaksin pertama nggak ada efek. Paling ya agak meriang-meriang, udah biasa kan. Vaksin kedua. Vaksin kedua efeknya ada juga, memang ada efek. Efeknya mau makan terus. Gitu ya. Iya. Mau minum terus sebenarnya. Itu efek vaksin yang kedua. Kalau efek yang jelek-jelek nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi efeknya itu sebenarnya bagus. Suntik vaksin, makannya banyak. Tambah sehat berarti kan? Iya, tambah sehat. Oke. Oke. Kita mungkin lebih ini ke MC baru dikit loh tadi dibahas. Itu ya. Nah, iya. Baru dibahas jadi MC-nya nikahan ketua DPR. Nah, Iya kan? Iya, Satu. satu. Kalau dari tahun 2000 ini sampai 2021, menurut perkiraan aja Mas Bro, udah berapa titik acara yang dibawain oleh Mas Bro Parman? Kalau kita kemarin kan di 2000 itu kan masih larangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 2020. baik itu ya 2020 kan Iya. mau hajatan segala macam kan memang agak terbatas. Iya. Jarang terrealisasi. Paling artinya kekuatan dan segala macam. Semua itu kan karena memang kita harus mengikuti aturan pemerintah, Iya. himbauan pemerintah terhadap kondisi kesehatan. Kalau di titik awal 2020 ini sampai dengan porsi kemarin sebenarnya ada Nggak, maksudnya dari tahun 2000, apanya? dari tahun 2000 sampai 2021, kira-kira udah berapa titik acara yang Mas Bro bawain? Ya itu kemarin kita kan 2020 kan kondisinya Covid. Ya, 2020 kita kurangin atau Iya. Baru di akhir-akhir kan Iya, kita ada dari tuh. tahun 2000. Iya, tahun 2020 itu di maksudnya Dari tahun 2000. tahun 2000, iya. Oh, Tahun iya. 2000 sampai ke 2021. Ya. Artinya udah 20 tahun ya. Ya, satu yang mungkin ketua DPR ingat juga. Jadi sejak 2016 Iya. sampai 2019 kemarin 2020 setiap acara kenegaraan dia memberikan kepercayaan Dengan Mas untuk Bro iya menjadi MC. yang di DPR. Ya mungkin dia ingat juga. Jadi memang udah Iya. pengalaman ya. Iya, jadi setiap acara kenegaraan Iya. pasti alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh para anggota dewan untuk memandu acara Ya, tersebut. orang kan lihat kualitas Ya. juga sebenarnya. Termasuk kemarin kan Covid juga masih kita bawa acara tuh. Iya. Paripurna Iya. kenegaraan juga kan di Berarti Agustus. emang lebih banyaknya Mas Bro ini ke acara-acara pemerintahan. Pemerintahan, ya. Kalau acara sama pernikahan mungkin. Pernikahan juga rutinitasnya juga volumenya tinggi. Sebelum Covid lumayan, setiap minggu Bawa acara. bawa acara. Tapi bukan bawa acara yang muda-mudinya Bukan. Kebetulan kan sekarang nggak ada lagi kayak dulu. Kirain khusus saya bisa anak muda-mudi manggil videoan yang joget. Enggak ya? Iya. Iya, karena saya lihat Mas Bro itu kan lebih sebenarnya lebih ke orang yang
serius sebenarnya. Ya. Enggak suka Bukan yang canda-canda ya. selengean, bukan yang selengean maksudnya. Makanya saya. Oh ya, dulu pernah juga bersama Anissa Bahar dulu. Oh ya. Kalau nggak salah dulu Pak Wali lagi Wawaku ya. Iya. Ya, Iya. waktu kita melalui enter tuh Pak Wali, saya sama siapa bawa acara itu. Kemudian sama Rita Sugiharto juga. Udah pernah juga? Iya. Sama Anissa Bahar, Bu MC berdua. Ya, si Rita Sugiharto. Terus Kemudian sama Kriwil. Kriwil. Ya, Kriwil kita pernah. Kiwil apa Kriwil? Yang di KDI itu dia. Kriwil. Nggak tahu lah. Kiwil apa Kiwil ya. Oke. Udah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang acara-acara untuk resmi seperti itu kita BNJ lah yang lebih Apa? fokus. Bina Nusantara Jaya selalu untuk wisuda. Oh, selalu Mas Bro. Iya, selalu. Saya alhamdulillah. Jadi nggak pernah ganti-ganti kayaknya. Kayaknya Pak Ardi itu sudah paten kayak gitu ya. Gak usah lagi kemana-mana katanya. Udah Mas Parman Nanti aja. bakal ada kontrak. Ada kontrak. Alhamdulillah, ini karena beberapa kondisi ini ya. Iya. Ya kita juga menyadari bahwa dilarang ya untuk berkumpul. Iya. Ya, kita harus ikuti lah itu kan. Covid ini seluruhnya berdampak. Tapi ya, alhamdulillah ini sudah mulai ada job-job nih. Udah Besok mulai. kita tanggal di bulan 5, di bulan 6 sudah ada tuh target. Kayaknya udah mulai dari subuh. Ya, tadi sudah ada jadwal nih, tanggal 6 bulan 6 besok ada nih jadwal. Berarti di rumah tuh udah mulai. Sudah ya, udah mulai. Karena kelihatannya udah mulai berjalan kan. Normalnya udah mulai berjalan. Kayaknya kalau udah sibuk-sibuk banget nanti harus ada manajernya. Itu ya, bisa juga disiapkan satu. Udah kan terjadwal kan? Iya. Jadi kalau orang mau pakai Mas Bro, telepon manajernya. Itu ya. Oh sorry, waktu Kita siapkan lah di mana nanti. Ya ternyata ya memang mungkin banyak orang nggak tahu kan. Ya. Di balik Mas Bro Parman ini ternyata banyak ilmunya, banyak talenta dia yang memang sudah terbukti. Kalau aku sudah tahu, Ya. mungkin yang lain nggak tahu Yang kan, itu ya. masyarakat lain mungkin nggak tahu. Pernah bawa acara dengan Rita Sugiharto, Ya, betul. Kiwil, kemudian Anissa Bahar dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Nanti tolong ajarin presenter saya. Ya, gimana ini ya? Iya, dia juga sih bisa. Itu ya. Iya, sama ada satu lagi, mungkin latihan vokal, Ya. kan? Intonasinya seperti apa, ya kan? Siapa tahu nanti bisa jadi penerus Mas Bro kan, bawa Iya, acara juga, alhamdulillah. ya kan? Memang harus ada regenerasi kok kita Iya, itu. karena Mas Bro juga mungkin nanti udah pensiun. Iya, kan? iya. Kan kita juga sudah mulai berbagi kok ini kan. Iya. Dengan kawan-kawan yang sudah memiliki kompetensi yang bagus kan kita kayak gitu. Oke Mas Bro, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hobi ya, dengan seniman tadi atau kok acara tadi, ada nggak yang memang sampai hari ini belum terwujud lah mungkin? Apa itu? Ya dari bidang seni misalnya, dulu punya cita-cita ingin seperti ini tapi sampai sekarang belum terwujud. Ada nggak? Saya pernah punya dulu sama almarhum ya, Iya. punya namanya catatan wong cili lah ya. Iya. Dalam konteks membuat sebuah apa dan siapa orang, misalnya Kota Lubulingga. Jadi itu pernah saya tuangkan gagasan itu dengan beliau ketika juga saya pernah menyusun masa itu waktu di Yogyakarta bersama kawan-kawan namanya kelompok sastra pendopo itu. Saya kan berada di kelompok sastra juga. Jadi kalau dulu di sana namanya apa dan siapa orang Yogyakarta. Jadi dari mulai Sultan, ini bisa kok sebenarnya tim ini menyiapkan tim siapa yang harus diterbitkan dalam bentuk buku. Sebenarnya di live ini juga bisa. Iya. TV live ini bisa. Jadi menyusun, mendata siapa-siapa misalnya budayawan. Katakanlah seperti itu kan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda diambil. Kemudian diterbitkan bukunya. Menjadi sebuah referensi bagi TV ini bahwa kita pernah meluncurkan sebuah buku yang seperti ini. Itu pernah kita sampaikan dengan almarhum. Ya kondisional lah ya waktu itu ya, susah. Sempat kita juga membuat antologi puisi karya-karya beliau itu kita gabung. Ya, Allah berbicara berbeda. Belum sampai hari ini. Sampai sekarang puisi-puisi beliau tuh mungkin kalau dengan putranya mungkin disimpan ya, kita nggak tahu ya. Kalaupun ada kawan-kawan yang berminat untuk membuat antologinya, saya pikir sebuah karya juga lah ya. Menginspirasikan karya-karya beliau dengan kumpulan puisi-puisi
banyak belajar juga dari beliau dari almarhum ya, dari almarhum Wenas. Wenas, Ya, ya. saya belajar. Ya mungkin anaknya mungkin nanti nonton video ini mungkin Ya, mudah-mudahan lah terinspirasi ya nanti ya. untuk ngumpulin kembali mungkin buku-buku puisi atau tulisan-tulisan almarhum kan, untuk jadikan mungkin sebuah karya yang baru lah. Nanti bisa sama Mas Bro Parman, Ya, kan? insya Allah lah, Karena mudah-mudahan ya. Mas Bro Parman kan banyak perjalanan dari sama almarhum Wenas ya kan. Tuh. Mungkin nanti bisa dibuat karya lagi. Karena anaknya kan ada kan di pemerintahan. Di kan pemerintahan yang ada. Yang menurun satu mungkin seni ya itu. Si siapa? Dino ya, Aldino. Oh, Dino. Iya, Aldino. Hobi musik Tapi dia juga. bukan puisi. Iya, dia hobinya Dinonya musik. Hobinya musik. Iya, ya musik. kan? Iya. Musiknya rock pula. Rock. Itu. Oke. Kalau untuk sekolahnya sekarang sedang kita siapin selain COVID lah mungkin. Iya. Selain persiapan untuk tatap muka, ada nggak mungkin hal-hal baru yang mungkin yang akan disiapkan untuk di SMP Negeri 2? Iya. Jadi kita ada bantuan dari pemerintah pusat itu semacam mempersiapkan kemampuan kompetensi siswa dengan sistem digitalisasi. Jadi kita sudah buatkan ruangan satu dengan kapasitas siswa 32. Kita akan buat kompetensi mereka itu mulai tingkatan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti beberapa siswa yang punya kompetensi kita masukkan khusus ke ruangan itu dengan guru yang khusus juga untuk dibangun kompetensinya. Jadi mereka nanti bersaing. Kita ada ruangan khusus namanya ruang digital. Iya, kita siapkan ya. Zaman sekarang Sudah digitalisasi. Jadi kita harus ikut-ikut seperti itu. Jadi kita sudah siapkan satu ruangan khusus untuk kompetensi mereka. Itu dengan harapan kemarin sebenarnya begitu tatap muka. Tapi kan ternyata belum bisa tatap muka. Nah, insya Allah lah tahun ini nanti ajaran baru tatap muka kita mulai menjaring nanti. Kelas 7 yang baru, kelas 8 kelas 7 baru kelas 8, kelas 8 ke kelas 9 enggak lagi yang kelas 9. Jadi 7 8 aja. Pertama kita akan persiapkan, biasanya kan ini ada Olimpiade Sains. Iya, saya. Ya, ada Olimpiade Sains, IPA, matematika, bahasa Inggris. Nah, dengan adanya kita membuat ruang digital itu, kelas digital, siswa-siswa bisa berkompetensi sendiri secara tidak langsung. Memang betul ternyata. Iya. Orang yang orang seni itu memang ide kreativitasnya memang luar biasa ya. Ya. Ya, kita kan belajar banyak dari orang lah ya. Iya. Banyak bagaimana mereka bisa maju, kenapa kita enggak, Iya. kenapa mereka bisa, kita enggak. Kan belajar dari itu kan kita harus mencari solusi. Yang paling penting adalah membangun tim yang solid. Oke. Ya, itu yang paling Jadi penting. banyak banget bro ya yang sudah disampaikan oleh Mas Bro saya ini, Mas Bro Parman ya, mulai dari seni, kemudian public speaking, kemudian juga tentang pendidikan ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya mungkin bisa banyak belajar sama Mas Bro kita ya. Saya juga masih belajar sama Mas Bro ya. Terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini ya. Sama-sama. Mungkin nanti kita bisa lebih ngobrol tentang mungkin satu pokok yang Spesifik ya. spesifik lah. Ya, karena hari ini kita udah lama nggak ketemu mungkin ya. Jadi ngobrolnya masih campur-campur pendidikan, seni, MC segala macam. Iya. Ya, terima kasih Mas Bro. Sama-sama. Ya,